Halo, assalamualaikum. Selamat datang di dapur. Nah, hari ini aku akan berbagi resep ide jualan yang pastinya ini enak banget. Ini salah satu cemilan keluarga yang pastinya sering banget dibikin ya, karena untuk rasanya ini beneran enak, lembut, dan nyoklat banget. Dan mau tahu cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pertama aku akan membuat isiannya terlebih dahulu dan di sini aku sudah menyiapkan kacang tanah ini 50 gram dan ini sudah aku sangrai. Selanjutnya ini akan aku potong kecil-kecil atau dicacah kasar saja, nggak usah terlalu halus. Yang penting masih ada kerasa kacang-kacangnya ya, agar hasilnya nanti lebih enak. Nah selanjutnya jika sudah ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku sudah menyiapkan wajan ataupun teflon, kemudian aku masukkan 70 gram coklat batangan. Selanjutnya ini ada 60 gram gula pasir, 20 gram tepung maizena, 14 gram coklat bubuk. Selanjutnya ini ada 200 ml susu. Untuk susunya ini aku pakai susu bubuk ditambah dengan air dan totalnya 200 ml. Nah, ini diaduk sampai tepung maizena, coklat bubuk dan gulanya ini benar-benar larut. Untuk api kompornya ini masih belum dinyalakan. Nah, jika tepung maizena dan coklat bubuknya ini sudah benar-benar larut, sekarang bisa dinyalakan api kompornya. Kemudian ini diaduk sampai adonan benar-benar mengental. Seperti ini ya contohnya, ini masih terus diaduk-aduk sampai adonannya meletup-letup. Nah, ini contoh adonannya sudah meletup-letup. Selanjutnya sekarang akan aku tambahkan minyak goreng. Ini aku menambahkan sekitar 2 sendok makan. Untuk minyak gorengnya ini bisa diganti dengan mentega 2 sendok makan. Kemudian jika sudah ini diaduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan selainya ini mengkilap. Nah, seperti ini sudah mengkilap dan sudah tercampur rata. Lalu selanjutnya sekarang aku akan menambahkan 50 gram kacang yang sudah disangrai tadi, yang sudah dipotong kecil-kecil tadi ya. Ini dimasukkan, kemudian ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata bisa dimatikan api kompornya. Nah, untuk selai kacangnya ini masih terus diaduk-aduk sampai sedikit hangat-hangat kuku atau uap panasnya menghilang. Kemudian ini aku pindahkan ke meja saja. Ini juga masih diaduk-aduk sampai benar-benar hangat-hangat kuku. Jika sudah ini aku pindahkan ke wadah atau ke piring. Selanjutnya untuk bagian atas ini aku lapisi atau aku beri plastik ya agar nanti atasnya ini tidak berkulit. Kemudian ini akan aku simpan ke dalam kulkas sekitar setengah jam. Nah, ini setelah setengah jam aku keluarkan dari kulkas, kemudian ini aku bagi-bagi dan ini aku bagi menjadi 30 bagian dengan berat masing-masing 9 gram. Selanjutnya ini aku masukkan kembali ke dalam kulkas. Nah, sekarang aku akan membuat kulit mochinya. Di sini aku sudah menyiapkan baskom, lalu aku masukkan 300 gram tepung ketan putih. Selanjutnya aku masukkan 60 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Kemudian aku menambahkan 400 ml air. Untuk airnya ini bisa diganti santan ataupun susu UHT. Dan ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Ini sudah mulai tercampur rata. Untuk teksturnya seperti ini ya, agak sedikit encer. Selanjutnya aku akan menambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, sekarang aku akan menambahkan pewarna. Untuk pewarnanya ini bebas ya, tapi ini aku pakai yang pasta pandan. Ini aku masukkan sekitar setengah sendok teh. Kemudian ini kembali diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, sekarang akan aku masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini sudah aku olesi dengan minyak goreng. Kemudian ini akan aku saring agar adonannya lebih halus.
Ini bisa dibantu dengan spatula ya, agar adonannya benar-benar tercampur. Jika sudah, ini kembali diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Jika sudah, ini bisa langsung dikukus saja. Sebelumnya di sini aku sudah menyiapkan kukusan dan ini sudah mendidih. Kemudian ini aku masukkan. Nah, ini sudah ditutup dan ini juga sudah dialasi dengan serbet agar airnya tidak menetes. Kemudian ini dikukus sekitar 25-30 menit. Nah, ini setelah 25-30 menit, hasilnya seperti ini. Ini bisa langsung dikeluarkan dari kukusan. Untuk alas kerjanya ini juga sudah aku oles dengan minyak goreng ya, agar nanti tidak terlalu lengket. Kemudian ini akan aku keluarkan dari loyang. Hati-hati jika ini masih terlalu panas. Selanjutnya ini aku uleni. Ini aku uleni dengan alas kerja saja agar lebih mudah. Jadi lebih baik saat masih panas ini bisa langsung diuleni ya, agar nanti hasilnya lebih lentur, kenyal, dan lembut. Diuleni terus sampai adonannya seperti ini. Jika sudah, ini aku pakai sarung tangan dan ini juga sudah dioles dengan minyak goreng secukupnya saja. Kemudian ini kembali diuleni dengan tangan. Dan ini aku tarik-tarik seperti ini untuk adonannya. Ini beneran kenyal, lembut, dan pokoknya kalian wajib mencobanya. Kemudian ini aku bulatkan. Nah, selanjutnya akan aku bagi-bagi adonan. Ini akan aku timbang dengan berat masing-masing sekitar 22 gram. Dan ini aku bagi menjadi 30 bagian. Kemudian ini aku bulat-bulatkan agar hasilnya lebih cantik. Nah, ini sudah selesai semua. Selanjutnya untuk selai coklatnya ini sudah aku keluarkan dari kulkas. Kemudian untuk taburannya atau balurannya ini aku pakai kacang tanah yang sudah disangrai. Kemudian ini aku haluskan dengan cara di blender sampai benar-benar halus. Nah, untuk teksturnya seperti ini benar-benar halus dan ini seperti bubuk kacang ya. Kalau nggak mau pakai kacang tanah, bisa pakai tepung maizena sangrai atau tepung ketan yang sudah disangrai. Selanjutnya ini disisihkan. Nah, ini bisa langsung dibentuk saja. Ini aku ambil satu mochinya, kemudian dipipihkan. Selanjutnya aku ambil selai coklat kacangnya dan ini diletakkan di tengah, kemudian ini ditutup. Pastikan tidak ada adonan yang terbuka. Kemudian ini bisa sedikit dibulatkan agar hasilnya lebih cantik. Nah, selanjutnya ini bisa langsung diberi taburan kacang bubuknya atau kacang yang sudah dihaluskan tadi. Kalau mau dibaluri 2 kali ini bisa banget. Jadi setelah selesai semua dibaluri, kemudian bisa didouble ya. Jadi 2 kali itu hasilnya akan lebih cantik. Untuk taburan kacang bubuknya ini juga masih sisa, jadi ini bisa disimpan di kulkas untuk dipakai lagi. Nah, hasilnya seperti ini beneran deh cantik banget. Nah, ini sudah selesai semua, dapat 30 mochi isi coklat kacang beneran. Ini cantik banget. Untuk rasanya jangan ditanya, ini enak banget, lembut banget dan kalian harus coba. Untuk penyimpanannya ini bisa disimpan di kulkas. Kalau di kulkas ini bisa bertahan sekitar 4 hari. Dan kalau di suhu ruang ini bisa bertahan sekitar 2 hari ya. Atau bisa disesuaikan saja. Jadi ini lebih baik dan lebih enak sih disimpan di kulkas ya. Kalau disimpan di kulkas ini nggak bakalan keras. Ini tetap lembut. Karena aku sudah sering buat dan selalu dimasukkan ke kulkas. Itu pun hasilnya tetap lembut kalau sudah dikeluarkan dari kulkas. Nah, untuk cupnya ini ukuran 5 cm. Selanjutnya untuk cup plastiknya ini ukuran 7 cm. Nah, kalau mau dijual ini bisa dimasukkan ke dalam cup dan mika plastik, hasilnya seperti ini, cantik banget.
Dan hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp32.000, ini bisa jadi ide jualan yang bakalan laris banget. Modal persatuannya Rp1.066. Ini bisa dijual dengan harga Rp2.000 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing saja. Nah, bisa dilihat ini lentur banget. Ini rasanya beneran deh enak banget. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dadah. Selamat mencoba dan semoga berhasil.